Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam penyembahan. Kuasa Roh Kudus menuntun kita selama beberapa menit ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam seluruh ibu-ibu komsel dan seluruh ibu-ibu kaum wanita yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam program Mesbah Bagi Allah. Saat malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita jauh lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami jauh untuk menyembah Tuhan, saat ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi ibu-ibu komsel doa, komunitas yang ada. Malam hari ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang pertama atau pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-7 nanti Ibu Jenny akan membacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Saya baca lagi dalam ayat yang ke-7 bunyinya firman Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini merupakan satu perkataan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dia berkata bahwa Timotius sebagai seorang anak muda yang mau melayani Tuhan, yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia katakan di sini bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ibu-ibu komsel doa, komunitas yang ada, kita tahu bahwa kehidupan manusia di hari-hari ini banyak kali mengalami yang namanya ketakutan. Apalagi situasi, keadaan, kondisi sekarang ini, kita tahu bahwa keadaan tidak menentu. Semakin hari bagi dunia adalah semakin buruk. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jangan kita memiliki satu sikap, hati, atau punya pola rasa di mana kita berpikir bahwa hidup ini adalah hal-hal yang mengalami ketakutan. Satu hal yang membuat kehidupan kita khawatir. Tetapi firman Allah yang datang kepada kita malam hari ini berbicara bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Allah memberikan yaitu roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, saudara, kita tahu bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, membentuk manusia dari awal, jadi manusia terbuat dari debu dan tanah. Ketika Allah mengambil manusia itu, membentuk manusia itu dari debu tanah, manusia itu tidak punya kehidupan. Dalam pengertian bahwa sebelum nafas Allah dihembuskan kepada manusia itu, yang dikatakan dari debu tanah itu, maka Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia itu sehingga menjadi hidup. Jadi manusia, kita sebagai manusia, kalau kita masih boleh bergerak, bernafas, ini semua karena anugerah Tuhan. Berarti ada hembusan nafas Allah yang ada dalam diri kita. Jangan kita berpikir bahwa aduh, saya saat ini mengalami berbagai macam keadaan yang tidak baik, sehingga
Kadangkala kita mengalami yang namanya sakit. Kadangkala kita mengalami yang namanya lemah. Tetapi ingat satu hal, selagi kita masih bernafas, berarti roh Allah ada di dalam diri kita. Hembusan nafas Allah yang masih ada dalam diri kita, sekecil apapun, saya percaya bahwa di dalam diri kita itu masih ada tanda-tanda kehidupan. Amen. Berarti kita harus memiliki kekuatan. Sebab dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan Allah memberikan kepada kita yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai oma-oma yang ada di rumah, mari kita belajar di mana kita jangan menjadi anak-anak Tuhan yang lemah iman kita, yang merasa bahwa kita tidak memiliki semangat. Kita harus semangat karena Allah yang adalah penguasa tunggal di dalam diri kita, Dia yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban berbicara apa? Tentang disiplin-disiplin rohani kita. Kita bangun disiplin-disiplin rohani yang ada dalam diri kita. Lewat apa? Lewat membaca firman Tuhan, merenungkan dan belajar firman Allah itu sampai kita memahami. Baru kita apa? Mempraktikkan firman Allah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ketertiban adalah kita membangun manusia roh kita. Kita membangun diri kita di apa? Di atas kebenaran firman Allah. Mungkin kita saat ini dalam pergumulan kita sangat berat. Kita belajar untuk apa? Kita datang kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita. Kita belajar untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Karena di dalam kasih Tuhan, di dalam kita mengenal dan mengasihi Tuhan, di situ mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan kita semua yang ada. Saya percaya malam hari ini bukan kebetulan kita boleh berada dalam satu persekutuan mesbah bagi Allah. Fungsi dari mesbah bagi Allah yaitu kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai tubuh kita ini sebagai korban persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, itulah kebenaran Allah yang saya dapat bawakan. Saya percaya kita semua sudah mengalami berkat Tuhan. Puji Tuhan, mari saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Haleluya.
Terima kasih Roh Terima Kudus. kasih Terima Tuhan. kasih. Mari ibu-ibu yang ada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Karena kita berseru dan berserah kepada Tuhan. Percayalah, janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Percayalah, bahwa Dia akan menjamah setiap hidup kita, setiap hati kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita perlindungan di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Percaya keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah. Sekali lagi tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang penuh Terima dengan kasih kuasa, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Oh Kami haleluya. mensyukuri segala sesuatu yang kami alami dan kami rasakan sampai detik ini Amin Tuhan. Yesus. Terima kasih. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami, lewat kebenaran firman Allah yang sudah datang dalam kehidupan kami, bahwa Allah kami memberikan roh kekuatan bagi kami, yang membangkitkan iman kami, yang memberikan kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami hidup di dalam pengenalan akan Allah lebih dalam lagi Tuhan. Berkati ibu-ibu komsel 2 yang ada Tuhan, kaum wanita yang ada, berkati dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, anak-anak, dalam kehidupan mereka semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh kami yang sudah menikmati kehadiran Tuhan malam hari ini. Kami percaya di malam hari ini Tuhan sertai kami, bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga sepanjang malam hari ini kami mau istirahat, kami mau tidur Tuhan. Nyenyakan kami sepanjang malam hari ini, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan berkati mereka. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-umat Tuhan yang setia mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat di GPD Melati Mas, diberkati Tuhan dalam setiap keadaan, setiap waktu yang ada, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa kami pada saat malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan kendor.